Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sampai 2038. Oke, ini anggota kelompoknya ada Muhammad Andi Hakim, Abisar Al-Ghifari, Hafiz Wiraidanto Asyari, Agil Ardi Kusuma, Sabrina Februada, Martini, Gilang Afida, Restu Firmansyah, Nanda Alfian. Latar belakang. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring bertambahnya aktivitas pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Pengembangan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan mengoptimalkan potensi lokal untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial dan budaya lokal. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara memuat arah kebijakan lintas sektor yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia yang memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya. Mas Al, silakan. Baik, untuk selanjutnya saya yang akan melanjutkan. Yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup pengaturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara meliputi ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi dalam RZBP 3K Provinsi Maluku Utara meliputi yang pertama pengembangan wilayah dan pengembangan rencana alokasi ruang. Mungkin bisa dilanjut, Mas Agil. Baik, akan saya lanjutkan. Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A meliputi 1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Pengembangan potensi keragaman daya tarik wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang keempat, peningkatan sistem pengawasan dan kapasitas kelembagaan. Kelima, peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pemeliharaan lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta sarana dan prasarana di kawasan permukiman. Rencana alokasi ruang dan zonasi wilayah. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi penetapan yang pertama kawasan pemanfaatan umum, yang kedua kawasan konservasi, ketiga kawasan strategi nasional tertentu, dan yang keempat alur laut. Silakan untuk dilanjut, Mas Andi Hakim. Selanjutnya yaitu pembagian kawasan. Pembagian kawasan dibagi menjadi 4, yaitu kawasan pemanfaatan umum, yaitu zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pemukiman, zona pelabuhan, zona pariwisata, dan zona fasilitas umum. Kemudian kawasan konservasi, yaitu kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
dan kawasan konservasi perairan. Selanjutnya yaitu alur laut, alur pelayaran dan perlintasan, alur pipa dan kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut. Selanjutnya yaitu kawasan strategi nasional, terdiri dari daerah latihan militer TNI Angkatan Laut yang bersifat dinamis, yang berada di sebagian perairan laut Kabupaten, Pulau Morotai, dan Kabupaten Kepulauan Sula, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan perizinan. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Mas Fian. Selanjutnya yaitu izin lokasi. Gubernur memberikan izin lokasi sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian izin pengelolaan. Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 huruf B diberikan kepada yang pertama orang perseorangan warga negara Indonesia. Kemudian korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari Mas Restu atau Mbak Sabrina. Pengawasan dan pengendalian. Pengawasan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan dilakukan dalam hal yang pertama, pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan. Yang kedua, pertukaran data dan informasi. Yang ketiga, tindak lanjut laporan atau pengaduan. Yang keempat, pemeriksaan sampel. Dan yang terakhir adalah kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lanjutnya, pengendalian dilakukan seperti rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi. Reklamasi adalah dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lautan dan daratan, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengatasi kenaikan paras muka air laut, dan memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dari kelompok ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.